Semedi dan meditasi itu harus di gua gitu. Secara tubuh dia bisa terangsang oleh sekitarnya, akan mengenali dirinya dan akan menyadari, nah gitu kan. Menyadarinya kenapa? Kenapa bisa manusia menjadi sadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ekstradimensi untuk teman-teman satu dimensi. Seperti eh, melanjutkan konten di sebelumnya, bahwa di konten saat ini kita akan membahas tentang itu ya Kak, meditasi dan semedi. Nah, untuk sekedar pengetahuan kecil, kalau untuk orang awam seperti saya itu semedi dan meditasi itu mungkin kurang lebih sama ya Kang ya. Kalau meditasi itu kan apa, istilah-istilah yang baru-baru ini bagi orang-orang awam kayak saya. Terus kalau semedi itu yang saya tahu itu semacam kayak bertapa. Ya. Bertapa yang kalau digambarkan di film-film zaman dahulu, di film-film laga khususnya, di gua seperti ini dan harus di gua gitu. Dan katanya waktunya itu minimal 40 hari bahkan sampai berpuluh-puluh tahun gitu bertapa. Ya riwayat cerita di Indonesia sendiri, di Nusantara sendiri banyak untuk pertapaan, bahkan sampai yang Sunan Kalijaga ya yang Ya, bertapa di pinggir kali, makanya di pinggir dibilang Kalijaga. Nah, menurut pandangan Kang Hariri sendiri, ya berarti semedi atau bertapa atau meditasi itu sebenarnya apa perbedaannya, kalau sama atau beda gitu maksudnya? secara garis besar, semedi, meditasi, terus yang lainnya semuanya sebenarnya garis besarnya sama. Sama. Sama mengolah pikiran, eee, supaya kita bisa tidak terpengaruh oleh, pikiran tersebut. Iya. Artinya kalau misalkan secara garis besarnya si pelaku meditasi itu akan mampu, mengontrol pikirannya sendiri, Heeh. seperti itu. Dan kurang lebihnya persamaannya di situ. Kalau perbedaannya mungkin lebih kepada di beberapa budaya, perbedaannya itu adalah di prakteknya. Maksudnya gimana maksudnya? Kayak modelnya semedi, tadi yang dibilang ada yang puasa sekian hari, yang bahkan bertahun-tahun gitu Iya. kan. Itu lebih kepada prakteknya saja. Jadi lebih kepada jenis nantinya teknisnya, pelaksanaan meditasinya sendiri. Iya. Meskipun di kita zaman sekarang itu terbelenggu ketika dengan kata meditasi secara umum ya, Iya. itu duduk, diam seperti ini, terus melakukan, berdiam dirilah sambil duduk. Nah itu salah satu praktek meditasi ada yang seperti itu. Mungkin cara jenisnya aja. Kalau digambarkan ya, maksudnya digambarkan tuh di media-media atau di film-film, meditasi itu kan seolah-olah harus posisi duduk bersila. Silanya juga setahu saya ada ini ya, maksudnya ada bentuknya. Ya, Terus tangannya macam-macam nih. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, sebenarnya itu tuh keharusan atau memang apa ya? Tidak harus, atau memang misalnya beda aliran meditasi atau semedi itu akan beda. akan beda di, tujuannya mungkin, ya akan beda di tujuannya. Jadi tujuan kita buat apa, gitu kan. Sebenarnya secara garis besar meditasi itu semuanya, tidak ada keharusan harus seperti apa. Iya. Yang paling dasar di meditasi adalah, tujuan utama dari meditasi jenisnya sebenarnya cuma ada 2, meditasi yang tanpa tujuan, yang tanpa objek, terus yang kedua adalah meditasi yang berobjek. Jadi garis besarnya itu yang harusnya cuma itu. Jadi mau tanpa objek atau, yang berobjek. Nah masalah posisi meditasi, posisi sila, posisi tangan itu bebas.
sebenarnya bebas, tergantung eh, tujuan kita apa. Misalkan ada meditasi yang tadi Kang Iban sebutkan, posisi tangan namanya kalau di meditasi disebut mudra. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang jari tengah, Ya. itu tujuannya masing-masing. Nah, kenapa mempengaruhi posisi itu mempengaruhi aliran energi di dalam tubuh kita sendiri. Itu kan kayak contohnya, misalkan kita meditasi untuk salah satu meditasi untuk mempererat misalkan konektivitas kita bisa pakai seperti ini. Nanti itu akan mempererat. Jadi itu bentuk apa ya, simbolisasi dari tujuan kita. Ya, dari tujuan kitanya. Seperti ini misalkan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti macam-macam lah. Itu banyak banget. Bahkan di beberapa meditasi ada yang sambil berdiri. Bahkan ada salah satu tokoh meditasi internasional yang bernama Osho. Beliau mengajarkan meditasi meracau. Meracau itu gimana? Sambil berteriak-teriak. Jadi kata-katanya jelas, dia apa yang ada di pikiran diucapkan secara jelas. Berarti sambil buka mata juga. Ada yang buka mata. Jadi gerakannya akan bebas. Nah, yang saya tahu kan ya, balik lagi meditasi atau tadi itu semedi atau semacamnya, biasanya mereka itu mencari tempat-tempat yang minim gangguan, atau bahkan kalau yang petapa-petapa itu di gua yang guanya itu ada di tengah hutan dan terkenal angker, dan gak mungkin ada orang yang sengaja ke situ selain untuk memang tujuannya itu gitu tuh. Berarti apa ya? Apa harus di tempat seperti itu atau di tempat lain pun bisa, atau itu tergantung tingkatan si pelaku meditasinya? Ya, sebenarnya tempat-tempat seperti itu tanpa kita ketahui, orang-orang yang sudah mampu bermeditasi di tempat-tempat tertentu biasanya itu memanfaatkan gelombang energi yang ada di situ. Jadi gelombang gelombang elektromagnetik lah yang ada di situ, supaya apa? Secara tubuh dia bisa terangsang oleh sekitarnya. Itu memang nanti praktisi meditasi yang sudah tingkatannya sudah mahir, mereka akan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi sekitar. Mereka ketika cocok, ketika merasa nyaman di suatu tempat, maka mereka akan milih. Kenapa kemudian banyak para petapa atau pemeditasi atau semedi memilih tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya macamnya? Itu dalam rangka mempercepat pengkondisian pikiran. Gitu kan, ketika kita di dalam tempat yang tanda kutip misalkan sepi, tanpa gangguan suara, tanpa gangguan visual dan segala macamnya, pasti kita akan lebih fokus. Seperti itu sih. Tempat gelap. Tempat gelap. Secara medis atau secara tubuh itu memang butuh tempat-tempat yang seperti itu. Tapi itu untuk yang sudah master di kalangan meditasi pasti akan ngerti tempat-tempat seperti itu. Nah, untuk pemula kita nggak perlu ke tempat-tempat seperti itu. Sebenarnya konsep meditasi sederhana. Gimana? Tinggal menyadari apa yang kita lakukan. Momen saat ini apa yang kita lakukan, kita menyadari itu, berarti itu tidak kategori meditasi. Berarti tujuan meditasi secara umum itu maksudnya kita berusaha menjadi manusia yang sadar. Iya. Kebanyakan pelaku meditasi adalah dalam rangka mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran ini maksudnya umum kan ya? Sadar bahwa peran dia itu apa. Ya, dia sebagai apa, misalkan kita sebagai manusia. Terus kenapa kemudian banyak pelaku meditasi itu selalu patokannya kembali ke nafas. Karena dengan memperhatikan nafas, kita akan bisa kita bisa bersyukur kita bisa bernafas. Karena kan ya tanda kutip ya, misalkan cirinya orang mati sama orang hidup ya nafas. Ada nafas kan. Salah satunya sadar bahwa kita itu bernafas. Iya, dengan sadar kita bernafas saja, kita lagi bernafas, sadar kita lagi bernafas, itu sudah termasuk meditasi. Nah, balik lagi Kang, pentingnya apa meditasi itu buat
Maksudnya secara umum buat manusia, buat kita lah, buat kita meditasi Mhm. itu pentingnya apa? Penting meditasi menurut kita pribadi adalah yaitu untuk mencapai kesadaran, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang sadar. Sadar akan apa? Ya akan posisi kita. Kalau dalam dunia agama, sadar posisi kita sebagai makhluk. Sadar posisi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus terkait sama lingkungan sekitar. Iya. Ya tidak hanya ego dengan kata-kata ada manusia adalah makhluk paling sempurna misalkan. Nah, kesempurnaan kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Ya, sesempurna manusia, sesempurna apapun tetap butuh sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Contohnya, kita butuh air, Iya, iya kan? pasti. Pasti. Itu kan kita tidak bisa kita sendiri. Udara pasti. Udara itu lebih pasti. Itu kan tujuan utama bagi kita pribadi, mengartikan meditasi itu tujuan utamanya adalah mencapai kesadaran. Ya bahkan saya pernah dengar ada istilah makrokosmos, mikrokosmos itu. Jadi dalam jangankan kita berbicara kosmos atau semesta atau dimensi Iya, dalam apa ya wujud yang lebih luas gitu. Dalam tubuh kita sendiri ada sebuah semesta tersendiri, iya, mikrokosmos sebutannya kan. ya ada sistem. Ada sistem di situ berbagai macam apa ya, organ yang kemudian saling terhubung, yang kemudian menjadi kita, gitu kan. Sel di dalam tubuh kita sendiri berapa miliar, triliun bahkan. Data terbaru kita menemukan sel di dalam tubuh kita itu terdapat 27,5 triliun sel di dalam tubuh. Penelitiannya. Penelitiannya itu bagaimana kita bisa mengatakan kita mau egois, Iya. gitu kan, seperti itu. Sedangkan diri kita sendiri terdiri dari tersusun Ya. dari berbagai macam organel yang kemudian menyatu dari Kalau diri kita. kalau bisa diartikan bahwa mereka yang di dalam tubuh kita itu misalnya memiliki kesadaran, Ya, mereka itu berarti sadar dengan porsinya masing-masing. Jadi misalnya kayak lambung, dia itu sadar fungsinya sebagai apa ya. iya, sebagai pencerna Dia makanan. nggak melebih-lebihkan tugas dan fungsinya. Oh, jadi pengen memompa darah misalnya kan. Iya, enggak. Itu yang kemudian eh, kita dituntut untuk sadar akan diri kita. Kemudian ada kata-kata yang paling keren dan itu sudah pasti diakui, diamini oleh setiap orang. Tidak akan orang mengenal Tuhannya kalau dia tidak mengenal diri sendiri. Oh, Kan seperti itu. benar. Maksudnya ke situ ya. Iya, maksudnya seperti itu. Sadarilah dirimu itu terbentuk dari organ-organ miliaran, triliunan sel yang ada di dalam tubuhmu. Ketika kamu pelajari itu, maka mustahil nggak mengenal Tuhan. Nah, saya pernah dengar tuh Kang masalah seperti itu, ada istilah bahwa apa ya, organ-organ kita itu tadi dia dengan tanda kutip ikhlas melakukan tugas dan fungsinya tanpa henti, dan mereka juga ikhlas bahwa mereka itu tidak disebut secara satu persatu, Iya, tapi diglobalkan menjadi aku, menjadi iya. saya. Hmm. Jadi ini saya loh gitu. Padahal mungkin yang pinter cuman otak saya, atau yang kuat cuman otot saya gitu tuh. Iya, itu makanya kenapa kita sering dari video-video selanjutnya, sebelumnya mungkin bisa lihat kenapa kemudian kita sering nyebut kita, gitu loh. Atau bahasa kedua, saya sering nyebut diri saya itu kita. Bukan masalah dasarnya bukan karena bahasa daerah. Iya, bukan karena saya dari Cirebon kemudian nyebut diri kita, bahasa Cirebon itu saya itu adalah kita. Bukan. Itu ya kalau boleh cerita, itu perjalanan kita pribadi kemudian menganggap kita itu nggak pantas nyebut diri kita itu aku, saya. Bagi kita pribadi, tapi ini mangga teman-teman boleh ikut atau enggak. Bagi kita pribadi, untuk menyebut kita, aku itu hanya pantas disebutkan oleh Sang Maha Pencipta. Iya. Itu kemudian kita kemana-mana selalu menyebutnya kita. Itu kan memang membingungkan karena struktur bahasa di kita kan Ya seperti itu. Bahasa Indonesia bahasa maksudnya. Indonesia maksudnya. Kita itu ya saya itu ya ini dari ujung kaki sampai ujung kepala misalkan. Iya. Itu menyatakan saya. Ya kayak di bahasa Sunda sendiri, yang bahasa umum untuk
kata ganti orang pertama itu kan Kami atau kalau di bahasa umumnya ada yang menyebut kami, ada yang menyebut urang. Urang itu bisa diartikan untuk diri sendiri atau untuk jamak. Terus ada juga abdi. Abdi itu kan hamba. hamba. Berarti dia kalau dia bilang abdi atau hamba, dia tidak mengaku. Maksudnya tidak mengaku bahwa dia itu satu. Iya, Yang penting urusannya cuman yang menciptakan dan yang diciptakan gitu kan. iya. Itulah yang kita maksud, kita harus sadar. Leluhur kita sebenarnya sudah pada sadar ke arah sana. Dari struktur bahasa juga leluhur kita itu banyak yang memakai ya tadi kalau di Sunda abdi, kami gitu kan, urang. Jarang sekali mengucapkan saya atau aku, mungkin karena itu bahasa Indonesia ya. Iya. Dialihkan ke bahasa Indonesia. Terus kalau di Jawa sendiri, kalau Jawa Cirebon, kita itu ya saya. Untuk menyebut saya itu lebih banyak kita. Kita. Gitu kan, karena menurut kita pribadi, orang dulu, kalau leluhur kita zaman dulu sudah menyadari bahwasanya dirinya itu di dalam dirinya sudah tersusun dari berbagai macam organ gitu. Yang tadi kalau misalkan sel sendiri ada 27,5 triliun sel misalkan. Akhirnya ketika menyebut kita maka menunjukkan jamak banyak. Di bahasa Cirebon sendiri kan kita juga bisa dipakai buat jamak juga ya. Iya, kayak gitu. Makanya struktur dari bahasa dan apa itu ya, kalau ya ini sih rada menyimpang dikit mungkin dari meditasi. Sebuah inilah pengarahan manusia ke arah apa ya bahasanya, keakuan, ego, lebih memunculkan egonya sehingga akan melupakan tentang bahwasanya dia adalah alam kecil tadi, mikrokosmos tadi. Karena di dalam tubuh kita sejatinya sistem-sistem berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya kan? Pernah sadar nggak siapa yang kontrol nafas? Iya, itu teman saya pernah nanya zaman SMA ke guru biologi. Iya. Kenapa Bu? Kita kalau napas, narik napas, buang napas, yang kita butuhkan kan oksigen. Yang kita tarik ya oksigen gitu tuh. Iya. Kan banyak padahal zat-zat lain gitu. Iya. Dan yang dikeluarkan ya jadinya ya CO2. Padahal mungkin yang terhirup juga ada beberapa gas yang selain zatnya oksigen. Iya, Tapi yang jadinya tetap CO2. Ya itu karena sistem sudah berjalan sendiri, kayak detak jantung. Detak jantung di kita, siapa coba yang menggerakkan detak jantung? Dia kan secara otomatis berdetak. Ya nggak kepikiran ya sama Nggak kita. kepikiran kan seperti itu. Itu yang kemudian ada di apa ya bahasanya, di ilmu Jawa mengatakan bahwasanya tubuh kita itu adalah mikrokosmos, karena sama seperti tata surya di kita Sudah ada sistemnya. sudah ada sistemnya. Bumi itu ya berputar mengelilingi matahari, ya berputarlah dia gitu kan. Iya. Meskipun nanti ada hukum gravitasi dan sebagainya macamnya gitu kan, itu yang sudah sistemnya otomatis, kayak dia berotasi mengelilingi dirinya sendiri, berotasi ya bener, berotasi dia berputar gitu kan. Supaya apa ya, ketika bumi mandek nggak berputar ya mungkin nanti akan terjadi sebuah apa ya, kekacauan di diri sendiri. Kita nggak bakal di sini. Iya, seperti itu kan. Bahkan ini Kang, melebar sedikit. Saya pernah lihat video YouTube, dia YouTuber luar. Dia memang bahasanya dari sudut sains ya. Jadi dia pernah ngitung jika semua orang kumpul di benua Amerika, terus lompat bareng-bareng pada saat yang bersamaan, lompat berat, itu nanti bumi itu bakal kekurangan beban sekian juta ton karena apa, semua orang lompat itu bersamaan, terus jadinya rotasinya lebih cepat, terus kita itu yang lompat itu tidak akan mendarat di Amerika yang sama. Iya. Ada yang negara mana, wah itu ada, itu dia pernah ngitung. Ya, secara sains ya. Iya, secara sains. Sainsnya seperti itu memang. Ya, Kacau lah istilahnya. kacau, nanti akan chaos. Ya itu kan sudah terbukti penelitian-penelitian kayak modelnya zaman sekarang Amerika sendiri
apa Washington kalau nggak salah, kota Washington itu atau kota New York ya, dia setiap tahun turun Tanahnya. tanahnya. Memang 1 sampai 2 mili Iya. per tahun. Itu Jakarta, yang jangan jauh, yang Jakarta. Iya. Jakarta ini kan penurunan karena apa ya? Karena menanggung beban karena sejatinya inti di bumi kita kan cair. Ya kan inti bumi kita kan cair dan panas. Yang namanya cair, kemudian ada beban berat ya pasti Ada yang ketika turun pasti ada yang naik. Iya. Contohnya kayak di Cirebon saya pernah dengar kutukannya Wali itu katanya Cirebon nggak akan tenggelam. Dan saya sendiri pernah nanya ya ke orang pesisir yang di daerah Cirebon itu. Saya nanya, rumah Bapak dulu sebelah mananya pantai kata saya kan gitu. Kata si Bapak itu, ya itu, ini rumah saya, itu tuh dulunya pantai kata. Nah sekarang dari rumah dia ke pantai itu jaraknya ada minimal 100 meter. Ya itu. Dan masih banyak rumah lagi tuh Kang. Iya. Beda di tempat yang lain yang kemudian di tempat lain malah mendekati daratannya habis. Ya, iya, maksudnya jadi balance. Iya, balance seperti itu. Itu sebuah sistem yang sudah tercipta yang berjalan dengan sendirinya. Gitu kan, makanya benar-benar orang zaman dulu ketika mengenali dirinya banyak bersemedi kalau zaman dulu ya bahasanya. Ya akan mengenali dirinya dan akan menyadari, gitu kan. Menyadarinya kenapa? Kenapa bisa manusia menjadi sadar? Karena sampai sekarang yang kita tahu, yang kita ikuti, para saintifik di luar negeri sana yang katanya negara maju dan sebagainya macamnya belum bisa menemukan dari mana sumber kesadaran itu, gitu. Ya kalau bahasa apa ya, spiritualnya itu roh itu ya. Iya, itu kesadaran itu belum ketemu. Ya. Kalau kecerdasan, terus ego dan sebagainya macamnya itu kecerdasan, ego dan emosi dan sebagainya macam itu udah ketemu. Ya. Sumbernya dari otak dan permainan kimia tubuh, gitu kan. Itu ada. Kenapa kita menangis itu bisa ditemukan, tapi kesadaran sendiri tidak ditemukan oleh para saintifik lah, para peneliti gitu kan. Akhirnya yang kemudian bisa disimpulkan menurut kita pribadi, kesadaran itu bersumber dari Sang Maha, gitu loh. Ya masih misteri lah. Masih misteri. Ketika kita sudah mencapai kesadaran, maka sangat mungkin kita terkoneksi karena kesadaran ini sumbernya dari Tuhan. Kita ini adalah makhluknya Tuhan. Maka ketika kita mencapai kesadaran, sangat mungkin akan mendapatkan pengetahuan Ini seperti itu. berbahaya. Soalnya nanti terkait ke apa? Kepercayaan. Iya. Kepercayaan. Maksudnya kepercayaan itu ada memang orang-orang yang saya sempat mengikuti beberapa orang yang praktisi meditasi. Ya seolah-olah dia gitulah gitu. Maksudnya jadinya ya seperti hukumnya yang kata Sayyidina Ali itu, orang kalau baru bisa itu kan sombong. Iya. Nah, yang dilihat oleh saya pada saat itu ya, ketika di awal-awal menjalani itu yang rutin, ya jadinya sombong seolah-olah, kamu nih orang yang sudah sadar, makhluk yang tidak sadar, dan seperti itu. Nah, berarti itu hanya terjadi di si A tersebut aja atau memang di praktisi meditasi lain juga itu akan sangat mungkin terjadi, mengingat karena memang itu hukum apa ya, sifat dasar manusia lah, dasar manusia. Kalau pertanyaan seperti itu sangat mungkin orang-orang yang di awal meditasi mereka akan menganggap ya tanda kutip ya sebutannya sombong, gitu kan. Sangat dimungkinkan. Makanya itu kenapa kemudian di meditasi kita selalu diajarkan untuk tujuannya adalah menyadari, sadar akan nafas dan sebagainya macamnya. Meskipun nanti di meditasi itu akan terdistract biasanya sama bahasa kasarnya pikiran kita sendiri tentang bahasanya. Karena kita connect dengan kesadaran tadi, nanti kita punya kelebihan, bisa ini.
Nah, itu dituntut untuk kedewasaan di spiritualnya. Makanya ketika orang meditasi, ketika dia hanya melakukan meditasi tidak dibarengi dengan belajar dari spiritualnya, maka itu akan gejlok. Gejlok itu timpang, Tidak seimbang, gitu kan, tidak seimbang. Di satu sisi juga ketika kita tidak hanya fokus ke meditasi tetapi kita tidak real terhadap dunia nyata, itu juga tidak akan seimbang, gitu kan. jadi dia cuman hidup di dunia hayalan Iya, aja. nanti banyak yang menganggap pelaku meditasi yang seperti itu tidak seimbang itu akan hidup di hayalan, gitu kan, seperti itu. Iya, Karena sangat mungkin ketika kita berdiam diri, sangat mungkin kita pikiran kita itu berkelana kemanapun, gitu. Bagi orang-orang pemeditasi yang mengikuti itu yang akan bisa jadi terlalu liar. iya, bisa jadi terlalu liar itu yang kemudian kita harus kembali tarik kesadaran. Mungkin timpangnya ketika dia meditasi dia menyadari bahwa dia makhluk yang Iya, apa ya, yang tadi makhluk yang sadar gitu. Tapi pada kenyataannya akhirnya dia ujung-ujungnya cuman udah stop di situ aja. Maksudnya tadi stop di ketika di fase dia sombong. iya. Meskipun nanti pasti ada satu titik yang ada bahasa kitanya gini. Ada satu titik peristiwa di pelaku meditasi itu yang kemudian akan menjadi titik balik dia mencapai kedewasaan spiritual. Ya. Seperti itu. Makanya yang kita baca di beberapa buku tentang meditasi, Siddhartha Gautama sendiri itu mengambil aliran meditasi. Dia tahu murid-muridnya yang terjebak di situ, dia biarin, dia tidak menyalahkan, dia tidak membenarkan, dia membiarkan itu karena Siddhartha Gautama sangat sadar bahwasannya si muridnya ini nanti suatu saat akan menemukan titik kesadaran itu. Beda-beda karena ya itu kembali lagi perjalanan seperti kalau orang itu berbeda-beda. Balik lagi nih Kang, mungkin akan menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang umum ya. Bertentangan nggak meditasi dengan ajaran agama, khususnya yang banyak dianut di Indonesia, ajaran agama Islam? Meditasi itu bertentangan nggak? Kalau menurut kita pribadi tidak, hanya beda kata-kata. Tidaknya kenapa? Ya mungkin ini akan banyak yang menyalahkan, yang tidak setuju. Yang tidak setuju mah nggak apa-apa, kita pendapatnya masing-masing. Saya sendiri menganggap Nabi Muhammad itu adalah pelaku meditasi. Bahasanya dia pelaku meditasi, bahkan dia mahir di meditasi. Yang katanya bertapa di Gua Hiro itu. Iya, secara logikanya kita nggak masuk akal Nabi Muhammad nggak ngapa-ngapain di Gua Hiro gitu. Iya. Gitu. Pasti kan kembali lagi meditasi adalah berbicara tentang kesadaran. Iya. Disitulah menurut kita Nabi Muhammad menemukan kesadaran. Dan jangan dikira Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu sekali dua kali. Sering. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro itu Siti Khadijah itu sempat bikin bekal untuk berapa hari untuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hiro. Berarti itu kan meditasi. Iya. Itu beliau duduk di situ bersila, gitu kan, terus menanyakan tentang apa yang ditemukan oleh beliau, permasalahan-permasalahan di umatnya. Kurang lebih sama ya, nabi-nabi yang ada diriwayatkan di Islam itu juga sama ya. Dia Sama. Naik ke tempat yang tinggi. Iya. Terus ya itu mempertanyakan itu. Iya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga kan. Ya, Nabi Musa juga. Nabi Ibrahim riwayatnya kan seperti itu. Iya. Dia menganggap pertama matahari adalah Tuhan. Tapi ketika sore masa Tuhannya tenggelam. Nah. Gitu kan. Muncul bulan kemudian di itu. Itu kan sebuah proses pencarian. Iya. Kita sendiri nggak percaya sih sebenarnya itu, gitu kan. Masa sih
nungguin wah matahari gini gitu kan dia dari kecil lihat matahari Iya, gitu kan, seperti itu. cuman kan mungkin baru sadar. Nah, kalau menurut kita pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim itu ada di dalam dirinya. Ketika seseorang itu mencari ke dalam dirinya, pasti dalam posisi diam gitu, Tenang ya. tenang gitu kan, tidak terpengaruh oleh luar. Disitulah letak meditasi. Itu kan, jadi sebenarnya meditasi itu dilakukan oleh setiap dogma yang ada. Semua agama itu ada meditasi. Cuman kembali penyebutannya saja yang beda-beda gitu kan. Ada yang menyebutkan di Islam itu tafakur gitu kan, Iya. bertafakur gitu kan, ya sama saja gitu kan. Terus secara budaya, hampir di semua budaya di dunia menurut kita pribadi mengenal kata meditasi. Bukan mengenal tapi mempraktekkan meditasi. Beda-beda istilah. Beda-beda istilah saja. Itu kan ada semedi, ada menekung, ada apalagi mengosongkan diri itu dan sebagainya macamnya lah, banyak di yang lain. Itu Karena saya pernah dengar juga kalau kita mau meditasi itu katanya kita harus lepas dari belenggu-belenggu itu atau ikatan-ikatan atau beban-beban yang maksudnya beban-beban secara spiritual atau secara mental ya. Iya. Itu yang kemudian tidak disadari oleh banyak pelaku meditasi. Menganggapnya ketika meditasi dengan kata-kata melepas dari beban dan sebagainya macamnya, kemudian ketika bermeditasi tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan penderitaan dan sebagainya macamnya. Ya, bukan seperti itu sebenarnya. Meditasi itu adalah bagaimana pelaku meditasi akan berlakunya seperti ini. Ketika dia bermeditasi, dia masih tetap bisa menderita gitu. Dia masih tetap bisa kesusahan, tetapi dia responnya akan berbeda dengan orang yang tidak bermeditasi. Maksudnya setelah meditasi. Setelah meditasi itu, karena dia mendalami meditasi, akhirnya dia menyadari bahwasanya penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Akhirnya dia bisa menerima. Keluarannya, dia tidak akan mengutuk, dia tidak akan menghujat, dia tidak akan mengeluh gitu loh terhadap penderitaan itu sendiri. Dia akan menerima. Seperti itu. Terus satu lagi, berkat meditasi yang banyak beredar di umum, akhirnya banyak pelaku meditasi yang merasa gagal. Sering nggak dengar kayak gini, meditasi itu mengosongkan pikiran? Iya. Nah, itu kan banyak yang berpendapat seperti itu, meditasi itu mengosongkan pikiran, menghilangkan pikiran. Iya. Selama kita hidup, pikiran kita tidak akan hilang kemana-mana, akan tetap ada. Ya, Sulit, sangat sulit bagi kita pribadi yang sudah bisa mengosongkan pikiran. Itu tingkatannya master. Mungkin tingkatannya kalau di agama agama lain. Di agama lain Jakarta utama misalkan, atau para dewa misalkan, para biksu dan sebagainya. Sebenarnya bagi meditasi itu simple sebenarnya. Anda cukup menyadari apa yang Anda lakukan saat ini, detik ini, sesadar-sadarnya, itu meditasi. Konsentrasi sendiri, fokus ya, kita bilang fokus sendiri bukan berarti kita menghilangkan pikiran kita. Fokus itu contohnya gini, ketika kita ngelihat teko ini, kita masih bisa ngelihat gelas, kita masih bisa ngelihat kompor, gitu kan? Cuman kita fokusnya ke teko ini, bukan berarti ininya hilang, itunya hilang, gitu loh. Perhatian kita fokusnya ke sini, itu yang kita sebut fokus dalam meditasi. Sehingga apa? Ketika kita bermeditasi, pikiran nongol dan sebagainya, biarkan saja. Normal ya? Normal, pikiran normal, biarkan. Makanya banyak di pelaku meditasi mengatakan pikiran itu dianalogikan sebagai monyet yang loncat-loncat ke dahan pohon, karena monyet kan nggak bisa diem. Masih menarik nih Kang bahasanya, cuman kayaknya waktu kita juga udah terlalu lebar nanti bahasanya. Meditasi mungkin bisa dilanjutkan atau kita akan bahas tentang materi lain atau tentang bahasan lain di konten selanjutnya.
Tapi memang untuk meditasi sendiri masih Sangat lebar. masih sangat lebar. Mungkin nanti bisa dibahas juga di di kolom komentar ya. Buat teman-teman biasa yang ingin menambahkan silahkan. Bagi yang ingin mengkritik Iya, atau mengkoreksi apa yang ada di isi video ini silahkan. Kami buka selebar-lebarnya forum diskusi ya di Iya. kolom komentar. Atau misalkan mau ada yang ngebahas misalkan sub dari meditasi itu sendiri, misalkan, mangga nanti kita, bahas itu. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu Kang, karena waktu juga sudah semakin panjang. Kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.